Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama saya Nurafni Padilla, guru BK SMA 15 Luwu Utara. Pada video kali ini kita akan membahas materi BK kelas 10 semester 1. Adapun topik materinya adalah perilaku asertif. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mengetahui, menumbuhkan, dan mengaplikasikan perilaku asertif di dalam pergaulan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Yang pertama di sini yaitu pengertian perilaku asertif. Perilaku asertif adalah suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan serta tetap menjaga dan menghargai perasaan dan hak orang lain, mengekspresikan pendapat, saran, dan perasaan secara jujur dan nyaman, serta dalam bertindak dapat memelihara hubungan interpersonal yang harmonis dan efektif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku asertif. Perilaku asertif memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama di sini yaitu bebas mengemukakan pikiran dan pendapat. Kemudian yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri pembicaraan dengan baik. Kemudian yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Kemudian yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Kemudian yang keenam, mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun perasaan yang tidak menyenangkan. Kemudian yang ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Kemudian yang kedelapan, menerima keterbatasan dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin, sehingga ketika berhasil ataupun gagal, ia tetap memiliki harga diri atau yang disebut self-esteem dan kepercayaan diri atau self-confidence. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki sikap asertif adalah orang yang memiliki keberanian untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta tidak menolak permintaan-permintaan yang tidak beralasan. Di dalam asertivitas juga terkandung berbagai pertimbangan positif mengenai baik dan buruknya suatu sikap dan perilaku yang akan dimunculkan. Aspek-aspek perilaku asertif. Ada 10 kunci pokok yang merupakan aspek-aspek yang harus ada pada setiap perilaku asertif yang dimunculkan oleh seseorang. Ini menurut Albert dan Emmons tahun 1995. Ke-10 kunci pokok tersebut adalah yang pertama, pengungkapan diri, yang kedua, penghormatan terhadap orang lain, yang ketiga, jujur, yang keempat, langsung, 5, tidak membedakan dan menguntungkan semua pihak, 6, verbal, termasuk isi pesan. Dalam artian di sini ada perasaan, hak-hak, fakta, pendapat-pendapat, permintaan-permintaan, dan batasan-batasan. Kemudian yang ketujuh, nonverbal. Di sini termasuk gaya dan pesan. Pesan di sini dapat berupa kontak mata, suara, postur, ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan mendengarkan. Yang kedelapan, bukan suatu yang universal. Yang kesembilan, bertanggung jawab secara sosial. Yang ke-10, perilaku asertif itu dipelajari, jadi bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir.
Kemudian di sini menurut Rakos, aspek-aspek perilaku asertif dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada konten atau isi, yaitu perilaku verbal atau apa yang dikatakan oleh seseorang kepada orang lain dalam mengungkapkan hak dan kesungguhan. Kemudian yang kedua ada paralinguistik, yaitu keberagaman berbicara yang berbeda dari kata-kata aktual atau tata kalimat, memuat banyak arti seperti nada suara, keras lembutnya, intonasi, irama, serta sikap ragu-ragu menyampaikan informasi. Kemudian yang ketiga, perilaku nonverbal, dan yang keempat, kemampuan berinteraksi. Selanjutnya kita akan membahas manfaat perilaku asertif. Jadi orang asertif biasanya memiliki gaya komunikasi yang efektif dan diplomatis, sehingga tidak heran jika mereka memiliki kecakapan untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan. Selain dipandang sebagai gaya komunikasi yang efektif, sikap asertif juga memiliki beberapa manfaat penting yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa manfaat yang kita bisa ketahui dalam berperilaku atau bersikap asertif. Yang pertama di sini adalah mudah berteman dengan siapapun. Jadi jika kita berperilaku asertif itu, kita akan mudah berteman dengan siapa saja. Kita akan mudah mendapatkan teman. Kemudian yang kedua, selalu dihormati dan dihargai orang lain. Jika kita berperilaku asertif, maka orang lain akan menghormati dan menghargai kita, karena kita juga menghormati dan menghargai orang tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Jadi jika kita memiliki sikap atau perilaku asertif, maka rasa percaya diri kita juga itu akan meningkat. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, membantu mengatasi stres. Jadi orang yang berperilaku asertif di sini adalah orang-orang yang bahagia karena memiliki banyak teman dan mampu mengatasi masalahnya. Kemudian yang keenam, tidak akan ditindas atau dimanfaatkan oleh orang lain. Tips-tips menerapkan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa langkah penerapan perilaku asertif yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini, jadilah pendengar yang baik. Jadi menjadi pendengar yang baik itu caranya adalah cobalah untuk selalu memperhatikan semua hal yang dikatakan lawan bicara. Jangan menyela pembicaraan meskipun kita punya pendapat. Tunggu dulu sampai orang tersebut selesai berbicara, baru nyatakan pendapat kita. Ketika sedang mendengarkan, coba pahami sudut pandang dan situasi orang tersebut. Tips yang kedua, berani menyampaikan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang umum terjadi. Ketika Anda tidak sependapat dengan lawan bicara Anda harus berani mengutarakannya. Yang harus diingat di sini adalah mengutarakan berbeda dengan memaksakan pendapat. Ingat juga bahwa Anda masih mungkin salah meskipun Anda sangat percaya diri dengan pendapat Anda. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah selalu menghargai orang lain. Ingatlah untuk tetap menghargai orang lain ketika Anda sedang mengutarakan pikiran, keinginan, ataupun opini tertentu. Hindari berkeras kepala terhadap pendapat Anda
dan pastikan Anda menyampaikan pendapat dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Tips yang keempat, hindari merasa bersalah. Hindari merasa bersalah setelah Anda mengatakan tidak terhadap suatu pendapat atau menolak suatu permintaan. Anda tidak harus menjadi people pleaser atau selalu menyenangkan orang lain. Selama Anda mengemukakan alasan yang jujur, masuk akal, dan tidak menyalahi aturan, tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Yang kelima, tetap tenang saat berbicara. Saat berbicara dengan siapapun, usahakan untuk menatap mata lawan bicara dengan menjaga ekspresi wajah tenang. Kemudian bicaralah dengan nada suara normal dan tentunya dengan kata-kata yang sopan. Yang keenam, hindari menggunakan kalimat agresif. Jadi ketika berbicara dengan siapapun, hindari menggunakan kalimat yang terasa menyerang lawan bicara dan berpotensi menyakitinya. Apalagi ketika Anda sedang berada di tengah konflik. Tips sederhana yang bisa dilakukan adalah menggunakan kalimat yang diawali kata saya ketika sedang menyampaikan pendapat. Di sini sebagai contohnya, saya merasa tidak dihargai dalam kelompok ini. Akan terdengar lebih baik daripada kamu tidak menghargai saya. Jadi itu contohnya. Selanjutnya tips yang ketujuh, posisikan lawan bicara sebagai teman. Jadi ketika terdapat suatu konflik, cobalah memandang lawan bicara sebagai teman, bukan musuh. Hal ini sangat berguna agar tercipta hasil kesepakatan yang saling menghormati kedua belah pihak. Kemudian tips yang kedelapan, berlatihlah dengan hal-hal kecil. Jadi berlatihlah menjadi pribadi yang asertif dengan teman atau orang terdekat. Bahkan Anda bisa berlatih di depan kaca dengan membuat skenario di kepala Anda. Misalnya, coba latih cara bicara dan gestur Anda saat menolak permintaan bantuan untuk mengerjakan tugas kuliah teman Anda. Tips yang kesembilan, belajar dari banyak orang. Jadi guna menunjang keterampilan perilaku asertif, Anda bisa banyak belajar dari banyak orang, baik itu keluarga, teman, ataupun tokoh masyarakat. Perhatikan bahasa tubuh dan pilihan kata yang disampaikannya. Kemudian yang ke-10, selalu bersabar. Jadi tips yang ke-10 ini, kita harus menjadi pribadi yang asertif, memerlukan proses yang panjang. Terkadang mempraktikkan sikap ini juga membutuhkan keberanian ekstra sehingga bisa melelahkan. Belum lagi jika ada orang yang mengomentari perubahan sikap kita. Jadi, Anda juga memerlukan kesabaran dan ketekunan untuk mengembangkan sikap sabar ini. Itulah tadi video materi perilaku asertif. Jangan takut berkata tidak dan jangan takut untuk menolak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.